Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul Konfirmasi Al-Quran sudah diedit dan ada banyak versi. Kita akan tonton langsung videonya, bisa kita komentari guys. Halo semua, kalau teman-teman mengikuti channel Tanpa Ragi, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa kita sering membongkar kebohongan, dusta, atau fitnah Abdul Amburadul mengenai Al-Quran. Kita bahkan sampai membuat satu playlist khusus berjudul tentang Al-Quran yang isinya adalah video-video yang menunjukkan bukti bahwa Abdul Amburadul berdusta. Salah satu dusta Abdul Amburadul yang paling sering digunakan adalah Al-Quran tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Muhammad dan sama di seluruh dunia sampai ke titik komanya. Gini ya, salah satu bukti kenapa masih sama adalah Anda bayangkan ya, kita ketika baca Quran itu tidak ada yang beda antara umat Islam dimanapun. Karena beda, ya sama. Jadi kalau Anda pakai Quran di yang Indonesia punya, itu bisa dipakai di Arab, di Eropa, di mana-mana bisa. Ngerti ya? Saking samanya. Anda kalau diimamin oleh kita bisa diimam dari manapun. Kita diimam sholat di kita kan sholat itu kan ada namanya bacaan surat Quran. Jadi setelah baca Al-Fatihah, ketika kita sedang tegak berdiri itu kita baca Quran setelahnya, gitu kan? Surah manapun kita mau kita bisa. Itu kita bisa jadi imam dimanapun itu. Saya jadi imam di Amerika bisa, di Eropa bisa, di Timur Tengah bisa, dimanapun sih bisa jadi imam guys, gitu kan? Dengan membaca Quran. Jadi itu bukti bahwa itu adalah sama. Kalau tidak sama mereka akan protes. Kenapa anda baca beda gitu kan? Dan yang kita hafal tuh sama. Jadi semua yang kita hafal tuh sama gitu. Ngerti? Karena sumbernya dari satu. Jadi ada warisan turun temurun. Jadi Nabi ngomong. Ya bayangkan ya metodologi gini ya. Saya terangkan ya. Nabi bicara. Nabi menyampaikan firman Tuhan. Yang Nabi itu kan adalah yang suatu yang resmi, official. Nabi itu ngomong, bicara tentang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu didengar oleh para sahabat, disaksikan, dicatat, dan dihafal. Sebegitunya guys, untuk menjaga keaslian itu, kemurnian itu dicatat dan dihafal oleh para sahabat yang mendengarnya. Lalu itu disampaikan turun-temurun hingga kita zaman sekarang. Sehingga jadi miss dalam hal ini. Nah, beda dengan Alkitab. Alkitab itu ditemukan dan tidak ada warisan. Ingat, ditemukan. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Al-Quran begitu, bagaimana dengan Alkitab? Jadi Quran itu tidak mungkin jadi hal itu karena memang ada warisan turun-temurun. Langsung sampai ke Nabi. Dia bayangkan ya, kayak misal di saya nih, misalnya saya Nabi, misalnya ya, saya ambil contoh ya, analoginya biar paham. Ketika saya ngomong ini, itu yang di pemirsa saya nih, yang mendengar saya di YouTube, itu akan mencatat dan menghafal apa yang saya katakan persis sama seperti yang saya katakan tanpa mengubah, tanpa nambah-nambah, mengulang-ulang. Dalam bahasa aslinya, bahasa Indonesia saya sampaikan ini, dihafal dan dicatat oleh mereka ini, kalau anda ngerti ya, mereka mencatat dan menghafal ini. Analogi yang sama misalnya gitu kan. Nah, lalu mereka wariskan itu ke turun temurun, mereka sampaikan ke orang lain. Mereka akan membuat yang lain juga hafal. Yang lain juga akan menghafal dan mencatat persis seperti yang catat oleh orang yang mendengar saya ini gitu loh. Begitu terus sampai ke anak cucu keturunan kecil nanti. Nah, itulah metodologi Quran. Sangat terjaga keasliannya. Tidak ada miss di situ. Karena betul-betul langsung di sumber aslinya dicatat dan dihafal. Nah, beda dengan Alkitab. Ditemukan. Jadi mereka tuh menemukan gulungan Alkitab di Lok Mati. Yang mereka kira itu adalah tulisannya atau kesaksian Lukas, Matius dan sebagainya. Hanya dikira-kira. Kan tidak ada warisan. Jadi sesuatu yang ditemukan itu hanya kira-kira. Kayak saya menemukan buku di tengah jalan. Saya bisa pastikan itu memang itu tulisan Syanu, nggak bisa. Karena cuma kira-kira ditemukan. Nggak ada serah terima gitu. Sesuatu yang tidak serah terima itu namanya kira-kira. Itu harus pahami. Mereka begitu metodologinya. Jadi jangan samakan antara Quran dengan Alkitab, beda metodologinya gitu kan. Kita sangat terjaga keasliannya. Pada warisan turun-temurun dan dicatat dengan dihafal. Kalau mereka hanya diturunkan dengan cara dicatat dan itu pun tidak langsung dari Yesus, tapi ditemukan loh, gitu kan. Itu logika berpikirnya guys. Ke titik komanya. Nah, walaupun kita sudah sering memberikan bukti-bukti yang sangat jelas bahwa apa yang dikatakan Abdul, Justru bukti yang dia bukti itu adalah hoax. Saya justru komentari video dia gitu. Jadi kalau anda nonton video dia itu nggak bagus. Nonton video saya. Dia sedang meluruskan sesuatu yang bengkok.
dia sedang mencoba untuk meluruskan klaimnya, meluruskan sesuatu yang bengkok. Padahal sebenarnya dia itu adalah membengkokkan sesuatu yang lurus, dan saya luruskan kembali yang dibengkokkan dia, guys. Makanya tonton video saya, video akhir namanya. Jadi dia komentari, ya itu Abdul Abdul lah tokoh rekan dia gitu, tokoh fiktif gitu. Isi kepala dia juga gitu kan. Jadi yang kalau dia bilang itu dusta, sebenarnya dia yang sedang berdusta. Ngerti nggak logika pikirnya? Kan itulah tokoh rekan dia, tokoh fiktif rekan dia, bukan orang asli Abdul Abdul itu gitu kan. Bahwa apa yang dikatakan Abdul Amburadul itu adalah dusta, tetapi banyak sekali yang tidak bisa terima bahwa dirinya sudah tertipu oleh Abdul. Iya, satunya dengan cara membuat tokoh fiktif namanya Abdul Amradul. Tokoh fiktif buatan dia bisa nipu guys. Kecuali dia menyampaikan asli ada orangnya, ini orangnya loh ngomong begini. Oke, itu pun kalau ada pun dia milih siapa? Buya Sakur guys, luar biasa coba. Bukan ambil versi Ustaz Abu Soma, Ustaz Hidayat atau Flexia lainnya, dia malah ambil dari Buya Sakur. Itu pun jarang terjadi. Dia lebih sering ngambil tokoh fiktif buatannya sendiri. Itu penipuan namanya. Bayangkan ya, saya buat tokoh fiktif. Saya namakan misalnya adalah Tai Basi misalnya. Tanpa lagi Tai Basi misalnya. Saya buat begitu. Tokoh fiktif buatan saya. Lalu saya karang-karang gitu kan. Itu apakah bukan suatu penipuan dusta namanya? Penipuan dusta. Karena tokoh fiktif itu adalah karakter yang saya buat sendiri. Isi kepalanya tuh saya suntikkan, isi kepala saya suntikkan kepada dia gitu. Itu penipu dusta namanya guys. Sedangkan saya ambil tokoh Kristen yang nggak kompeten itu banyak yang protes. Ini kenapa yang sini diambil? Ini kan bukan Kristen yang benar gitu kan. Apalagi ini tokoh fiktif buatan sendiri gitu kan. Ini itu makanya kita katakan bahwa dia sedang berdusta tanpa lagi ini. Dia membuat tokoh fiktif yang isinya adalah dusta. Isi kepala dia gitu loh. Itu loh dia pikirnya. Abdul. Bahkan malah balik menuduh saya yang menipu atau menjelek-jelekan Islam. Salah satunya adalah Edi Prayitno. Nah, ini ya orangnya yang namanya Edi Prayitno ya. Edi Prayitno ini adalah salah seorang yang masuk Islam karena tertipu dengan klaim Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan yang tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Muhammad dan sama di seluruh dunia sampai ke titik komanya. Pada suatu ketika, dia melihat sebuah video. Jadi kalau sesuatu yang diwariskan turun-temurun, langsung sampai aslinya dari Muhammad, ada katakan sudah berubah di komanya, apalagi Alkitab Anda yang ditemukan. Itu luar biasa, ditemukan tuh nggak jelas guys. Suatu ditemukan tuh adalah sesuatu yang nggak jelas gitu. Kan aja jalan gitu, kemana, ke daerah mana, ada juga dia temukan. Oh, ini buku, ada lihat, jangan-jangan ini tulisannya dari Hitler. Bagaimana coba itu logika berpikirnya? Anda bisa pastikan itu tulisan Hitler. Karena ditemukan guys. Tapi ini aku tuh beda, metodologinya adalah diwariskan turun-temurun berupa tulisan dan hafalan. Sehingga hampir mustahil peluang untuk itu miss gitu. Ya kan? Tidak sesuai titik komanya. Jadi kalau sesuatu yang begitu saya ada tuduh seperti itu, apalagi sesuatu yang ditemukan, lebih kacau lagi gitu kan. Menegaskan bahwa Al-Quran yang dipegang oleh Muslim Indonesia sekarang terakhir diedit di Kairo, Mesir pada tahun 1924. Orang yang menegaskan di video itu adalah seorang profesor Islam bernama Munim Siri. Ini saya udah bahas videonya ya, itu gak benar gitu. Ini bukan diedit, tapi dicetak, ngerti ya? Cetakan Kairo tuh beda dengan editan. Misal gini, saya punya hafalan Quran, lalu saya mau cetak Quran, bisa. Berarti saya hafal. Saya tulis cetak Quran itu berdasarkan hafal saya. Itu bukan perubahan versi, tapi mencetak ulang gitu, ngerti? Cetak ulang beda dengan perubahan versi, beda. Perubahan versi itu contoh misalnya kayak Al-Quran, kita versi Syllaber, versi Etedrak, itu jelas cetakan beda versi, ya. Versi Syllaber, versi King James yang Al-Quran LGBT itu beda versi, makanya banyak menentang. Ini kok isinya LGBT itu kan? Karena versinya beda, versi LGBT itu baru kita tidak mengenal ada Al-Quran versi LGBT, nggak ada. Al-Quran versi King James nggak ada, ya kan? Jadi yang punya versi itu mereka, kita nggak punya versi guys. Kita tuh cetakan, sama kayak misalnya cetakan Mizan, cetakan apa lagi itu ya? Itu cetakan, yang nyetak siapa gitu loh. Nggak ada perubahan versi, nggak ada guys, hanya cetakan. Yang nyetak siapa gitu loh. Jangan menyamakan. Jadi gini, kita nggak mungkin mencetak Quran itu dalam satu lembaga yang nyetak Quran itu nggak mungkin. Usulnya nggak mungkin.
Kalau dunia luas, tentu tiap negara tuh punya cetakan masing-masing. Yang penting adalah yang cetak itu adalah sama hafalan dan tulisan yang dari yang sama itu guys, ngerti ya? Itu yang penting, bukan masalah cetakannya, tapi cetakan itu diambil dari mana gitu, ngerti ya? Jadi itu harus dipahami. Jadi boleh Anda mencetak sebanyak mungkin, ya di Indonesia cetak, di Arab cetak, di Mesir cetak. Yang penting sesuai asli apa tidak? Sesuai dengan hafalan dan tulisan itu tidak. Nah, itu penting guys. Ya, ini orangnya namanya Munim Siri. Seperti orang-orang lain pada umumnya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tertipu, Edi Praitno berusaha mencari pembenaran atas apa yang dia yakini. Dia mengundang seorang profesor lain yang bernama Menakem Ali untuk membantah atau meluruskan pernyataan Profesor Munim Siri. Misteri udah pernah saya bahas gitu kan, memang error guys ya. Makanya kita cari pembanding yang real itu, yang masuk akal. Ini sesuatu yang nggak masuk akal, kita counter dengan sesuatu yang masuk akal. Itu poinnya. Jangan kita terima mentah-mentah apa yang disampaikan orang nggak masuk akal, jangan begitu. Cari pembandingnya yang masuk akal dan bandingkan keduanya, mana yang lebih masuk akal gitu kan. Menakem Ali. Alih-alih membantah apa yang dikatakan oleh Muning Siri, Menakem Ali malah mengkonfirmasi bahwa apa yang dinyatakan oleh Muning Siri itu benar. Menakem Ali tidak mampu membantah informasi yang diberikan oleh Muning Siri. Tetapi Begini ya, ini dia harus tampilkan videonya biar kita bahas-bahas di sini. Saya nggak mungkin membahas sesuatu yang tidak ditampilkan sini. Dia hanya dari sipil apalagi dia hanya mengklaim bahwa disampaikan adalah justru menegaskan kebenaran dari Munim Ali gitu kan. Sama namanya saya lupa guys. Nah, bukan begitu metodologinya. Sampai kali biar kita bahas itu. Saya malas membahas sesuatu yang tidak tampilkan gitu kan. Karena saya fokusnya komentari Pilpahit apa tempat lagi ini gitu loh guys. Jadi kalau mau saya bahas ini ya dia harus tampilkan videonya. Jadi ini adalah klaim gitu loh. Ya kita perlu tonton videonya biar kita tahu apakah Menakem Ali memang seperti itu apa atau itu hanya klaim dari tampil lagi saja guys. Munim Siri. Tetapi untuk membuat Edi Praitno tenang, Menakem Ali menambal kebohongan lama yang dipercaya oleh Edi Praitno dengan kebohongan baru. Menutupi kebohongan lama dengan kebohongan baru seperti yang dilakukan oleh Menakem Ali bukan trik baru. Para pengikut Abdul Amburadul sudah melakukannya sejak zaman dulu. Nah, pada video ini kita akan mengupas lapis demi lapis kebohongan. Ini siapa Abdul Amburadul? Nggak ada orang namanya Abdul Amburadul kecuali tokoh fiktif buatan dari Tamparagi. Itulah curangnya dia. Dia membuat tokoh fiktif senaknya yang isinya kepala dia juga gitu. Lo bener-bener pindah dengan hal itu. Itu kacau sekali guys logika pikirnya kan. Amburadul yang diperankan dengan sangat baik oleh Menakem Ali. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Perhatian, perhatian. Ini peringatan. Nonton Tamparagi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si Tamparagi ini Laskar Kristus. Itu waktu Tamparagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa. Ini bayangkan ya, orang ulah Tamparagi sampai ada orang yang timbul marahnya gitu. Ini bukan kebencian, ini marah namanya guys. Kan Tamparagi menghina Islam. Sehingga beliau ini marah besar gitu guys. Ya. Marah besar beliau gitu. Jadi Tamparagi ini berhasil memancing kemarahan orang gitu. Itu bahaya sekali gitu loh. Ya kan? Kayak saya nih, saya aja ngomong begini ya, ngomongnya tidak provokatif, hanya ngomong apa adanya sesuai dengan kebenaran yang saya yakini. Itu orang banyak juga yang marah gitu. Apalagi Tamparagi yang luar biasa menghinanya guys. Membuat tokoh fiktif. Saya tidak pernah buat tokoh fiktif seperti Abdul Amr itu saya nggak pernah. Saya sampaikan apa adanya, saya komentari apa adanya. Saya tidak pernah potong-potong, tidak pernah edit. Semua yang sampaikan itu Tamparagi sampaikan, Yuli sampaikan, saya tidak pernah potong-potong. Saya sampaikan utuh apa adanya. Itu ya banyak yang marah sama saya. Apalagi seperti dia ini, buat tokoh fiktif, diisi kepala dia, lalu ngomong sebagian tentang Islam, itu fatal guys, ya kan? Itu menimbulkan kemarahan, karena dia itu tidak menggunakan komentar dari umat Islam yang benar gitu. Bahkan umat Islam pun kalau dia pakai itu adalah kayak Buya Sakur lah, kayak si Munim Siri lah gitu, orang aneh-aneh gitu, yang tidak diakui di dunia Islam. Kita tuh mengakui kayak kalau dia pakai referensi kayak Ustaz Abu Somad kayak Ustaz Rizal, Ustaz Hidayat atau
kayak bahasa lama itu oke, fine. Tapi dia pakai tokoh-tokoh yang tidak kita akui keislaman gitu guys. Itu masalah di situ gitu. Ya kan? Ya, jadi logikanya seperti itu, simpelnya guys. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih dan Gimana bisa gunakan hati nurani kalau dia tuh mengajarkan kebencian? Dia ini membuat orang itu keluar kemarahannya gitu. Nggak bisa, kita tuh berdakwah terus baik. Kayak saya nih, saya dakwah yang baik. Insya Allah, saya bertanggung itu. Saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang provokatif, kata-kata yang kasar, pakai tokoh fiktif, nggak pernah. Saya apa adanya. Ini saya, ini muka saya nih. Saya real apa adanya, argumentasi saya jelas gitu. Anda bisa bantah, silakan bantah. Dan kebanyakan hanya klaim kosong tanpa bantahan argumentasi sama sekali. Yang tidak saya harapkan adalah bantahan yang argumentatif gitu. Silakan bantah saya. Saya pengen orang-orang seperti itu. Gitu loh. Nah, jadi argumentasi dilawan dengan argumentasi, bukan dengan tokoh fiktif gitu loh. Seperti yang dilakukan Tanpa Ragi dan provokatif gitu kan. Yang mengatakan sesuatu yang berdasarkan isi kepala dia, nggak boleh. Kita harus mendengarkan pendapat orang gitu, ya kan? Jadi kalau menyampaikan, kalau kita tuh isi kepala kita hanya keyakinan, jangan analogikan dibuat sekarang itu adalah tokoh dari agama sebelah. Contoh, saya buat tokoh fiktif misalnya, saya katakan namanya adalah misalnya Tahi Basi misalnya gitu kan. Terus saya bilang, wah ini adalah orang Kristen gitu kan. Itu nggak boleh, tapi dia melakukan itu guys, dengan membuat karakter fiktif nama Abdul Muradul gitu kan. keselamatan Anda. Nah, ini ya video yang akan kita bahas. Judulnya membongkar, editing, dan revisi Apa album. lagi? Ini dia katanya ajaran kasih. Itu dogma yang tidak pernah terjadi. Tadi yang beliau itu kan sudah meninggal. Tadi kena sakit. Harusnya kan sudah selesai. Kalau memang dia marah sama yang tadi itu, yang tadi juga marah loh. Dan marah itu karena perbuatan dia. Nah, ya sudah. Udah meninggal kenapa ungkit lagi? Jadi orang yang sudah meninggal tuh sudah lah gitu. Kenapa anda masih ungkit lagi? Ini namanya apakah ajaran kasih namanya? Orang yang sudah harusnya tenang di dalam sana, diungkit lagi dia guys. Dihina-hina dia seperti itu gitu loh. Orang sedang sakit stroke dia hina. Anda bayangkan coba. Orang sakit stroke, ya, penyakit yang datang dari Allah, dari Tuhan, ya, dihina-hina oleh dia. Apa itu yang kasih? Jadi antara ajaran dengan kelakuannya beda guys. Katanya ajaran kasih, katanya ajaran kebenaran, tapi kelakuannya nggak kasih dan juga nggak benar gitu. Dengan membuat tokoh fiktif lah, ya kan, dan mengasosiasikan dengan Islam lah, atau memakai pendapat orang-orang yang tidak kompeten bidang Islam dan tidak diakui di dunia keislaman lah. Ini kan aneh sekali guys, logika pikirnya kan. Dan video ini dari channel Menakem Ali Official. Durasinya kurang lebih 1 jam, dan sebenarnya isinya cukup bagus. Hanya saja, video itu diawali dengan pembahasan bertele-tele yang cukup lama akibat ketidakmampuan Edi Praitno dalam mengerti perkataan Profesor Munin Siri. Edi Praitno mengira Profesor Munin Siri berkata bahwa Al-Quran pertama kali dicetak menggunakan mesin cetak pada tahun 1924 di Mesir. Padahal Profesor Munin Siri tidak pernah. Mana yang perkataannya seperti itu? Tolong sampaikan, tolong putar videonya gitu. Kita nih hanya mendengarkan klaim-klaim dari Tanpa Ragi tanpa dia mutar videonya guys. Gimana kita bisa membahasnya gitu loh? Harusnya ketika dia menyampaikan itu, kayak saya nih, saya kasih kesempatan Tanpa Ragi ngomong, habis itu saya komentari. Ada buktinya, ada bukti audio videonya. Dia tidak ada bukti gitu loh. Hanya klaim saja guys. Itu bahayanya kalau cuma main klaim saja kan. Profesor Munin Siri tidak pernah berkata seperti itu. Yang mana videonya? Tolong kayak saya lah buat video itu. Anda ngomong, saya komentari. Dia ada buktinya. Kalau dia tidak ada buktinya, klaim aja semua isinya guys. Akibatnya, Menakem Ali buang waktu lebih dari setengah durasi video itu untuk membantah Al-Quran pertama kali dicetak menggunakan mesin pada tahun 1924 yang merupakan kegagalpahaman Edi Praitno atas penjelasan Profesor Munin Siri. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa Edi Praitno memang orang yang kurang cerdas. Jadi membaca teks guys, ini apa dia nggak ada isi kepala tuh gimana ya? Kalau saya nih tengok nih, saya alami isi kepala saya keluarkan, muntahkan sekarang juga. Gak perlu saya catat guys. Itulah beda orang yang berpikir dengan nggak berpikir. Orang yang tekstual dengan tidak seksual. Saya orangnya
tidak tekstual. Saya memakai teks sebagai dalil, tidak membaca teks saya, gitu kan. Jadi kalau dia tidak baca teks semuanya gitu kan, ini gimana isi kepalanya coba ya kan? cerdas. Nah, sampai akhir video itu, Menachem Ali muter-muter menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali dicetak bukan pada tahun 1924, tetapi dia tidak menjelaskan kapan Al-Quran pertama kali dicetak menggunakan mesin. Jadi, karena saya kasihan kepada Edi Prayitno, sekarang saya mau memberitahukan Edi Prayitno bahwa kamu tidak perlu tanya profesor untuk informasi seperti itu. Kamu bisa cari sendiri di internet dan menemukan bahwa Al-Quran berbahasa Arab pertama kali dicetak sekitar tahun 1537 sampai 1538 di Venice, Italia oleh Paganino dan Alessandro Paganini. Profesor Munin Siri tidak pernah berkata Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun Ini nyetak kok di Italia pula gitu. Yang nyetak pun orang Italia. Ini agamanya apa gitu? Masuk akal nggak guys? Ya, Italia itu kan adalah pusatnya kekristenan di Vatikan sana. Jadi untuk apa mereka tuh logiknya tuh apa mereka mencerita itu? Itu bisa diyakini kebenarannya tidak gitu kan? Jadi makanya ini satu hal yang menurut saya itu cukup diketahui tapi tidak bisa dirujukan gitu loh. Ya, Anda bisa percaya nggak? Makanya kita tuh percaya akan dicetak oleh oke lah, bukan oleh negara Muslim, misalnya kayak Arab, Indonesia, Malaysia, atau apapun itu. Tapi minimal oleh orang-orang Muslim sendiri, itu bisa kita percaya. Ini orang, saya nggak tahu nih, orang Italia ini Muslim atau bukan. Apalagi di Venice sana, di dekat ke Vatikan, pusat Kristen gitu. Jadi mungkin bisa jadi tujuannya adalah mereka tuh ingin sebagai referensi untuk menyerang Islam gitu. Sehingga mereka cetak itu dan mereka isinya entah mereka apa yang kita nggak tahu gitu kan. Namanya adalah orang yang berbeda akidah guys, bahaya gitu kan. Makanya kita nanti kalau timbul lagi cetakan itu, oh bahaya lagi nih, oh berarti ini diubah gitu kan, bahaya karena yang cetak itu bukan orang Islam mungkin guys. Saya nggak tahu nih Pak ini agamanya itu kan. Nah, tapi kalau kita sepintas kita lihat nggak mungkin Muslim deh, karena dia Italia itu kan lebih dekat kepada kekristenan gitu, sehingga kalau tanpa meneliti memang kita temui, tapi ya karena kita nggak punya basis lain ya kita cuma bisa menebak-nebak. Mungkin saja ini bukan Islam gitu kan, bisa jadi dia adalah orang-orang Kristen gitu. pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Tetapi menjelaskan bahwa isi Al-Quran yang ada di tangan kamu sekarang ini terakhir diedit pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Jelas ya? Nah, benarkah Al-Quran diedit pada tahun 1924 di Kairo, Mesir? Yuk kita dengar apa jawaban dari Menachem Ali. Al-Quran terbitan tahun 1924 merupakan sebuah karya dari suatu komite. Ya, komitenya itu sebenarnya dipimpin oleh Syekh Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini untuk memilih di antara beberapa qiraah yang paling tepat untuk dicetak. Bukan berarti yang lain itu dianggap salah bacaannya. Ini bacaan, cara baca, ngerti ya? Beda loh cara baca dengan ini. Contoh gini ya. Misalnya kayak bahasa Inggris misalnya, ada Inggris British dan Inggris Amerika. Tulisan sama, cara baca beda. Misalnya kayak ini ya itu hanya cara baca. Misal kayak nih tulisan depan saya adalah, kalau dia kan CHICKIEN SOUPFLAVOUR. Nah, ada yang baca chicken soup flavor, itu bahasa Inggris. Ada yang baca chicken soup flavor. Itu hanya cara baca, teksnya sama. Qiraat itu cara baca. Sama kayak misalnya kayak orang Minang ya, dengan logat Minang dengan orang Batak itu beda cara membaca. Misalnya orang Batak bisa bilang misalnya orang Madura ngomong misalnya kamu tak ke pasar atau itu bahasa Malaysia ya, logat Malaysia. Atau orang Batak
kamu pokoknya intinya adalah logat ya, cara baca, cara bicara itu beda. Tapi yang teksnya sama. Jadi ada bayangkan ya, ada suatu teks yang dibaca tuh orang Batak, ada lagi yang orang Jawa, ada orang Madura. Itu beda-beda cara bacanya gitu. Cara baca bukan teksnya. Ngerti nggak? Apalagi tentang beda antara kiroat atau cara baca dengan bacaan. Itu beda. Bacaan adalah teks. Suatu yang dibaca. Ya. Cara baca adalah cara membaca teks. Beda. Teksnya sama. Cara baca beda-beda. Karena orang itu beda-beda. Nggak mungkin memaksakan orang Batak pakai logat Jawa, orang Batak pakai logat Indonesia. Kan nggak mungkin. Lo tiap apa tuh ada logatnya. Ada logat Timur Tengah, ada logat Eropa, logat Australia. Logat beda-beda. Logat itu akan membuat cara baca beda. Bahkan orang, mohon maaf ya, kayak orang yang ngomongnya cadel itu beda lagi cara bacanya gitu. Mereka bisa nyebut huruf R. Misalnya kita bilang bahwa ular melingkar di pinggir pagar, ya, ular melingkar di linggil pagar. Tulisannya yang dibaca itu teksnya sama, tapi cara bacanya beda. Itu kiroat, cara baca. Ngerti ya, lagi pikirnya. Jadi cara bacanya itu, guys. Teksnya sama, teksnya. Cara bacanya itu perlu dipahami, logika berpikirnya. Jadi begini loh ya, jadi mereka nih pengen meluruskan, bukan meluruskan ya, lebihnya pengen menempatkan yang sudah benar ya. Jadi ada benar dan tepat. Misalnya contoh gini, misalnya Nabi Muhammad belum ngomong dalam logat apa, itu kan sudah banyak yang beda logat. Misalnya orang Batak baca logat itu, disususkan itu kan, orang Jawa gitu. Nah, untuk mengetahui logat apa sebenarnya Nabi Muhammad itu perlu ditepatkan. Makanya itu yang terjadi, ya. Yang kita bahkan ingin setepat mungkin, bukan hanya teksnya tapi juga logatnya. Paham ya? Itu bagus sekali. Jadi kita tuh memikirkan sejauh itu, nggak hanya perlu teksnya asli, tapi juga logatnya harus asli. Ini sebenarnya Muhammad tuh ngomongnya logat apa sih? Kirotnya bagaimana sih yang seharusnya? Bukan berarti yang itu salah, tapi kurang tepat. Misalnya logat Jawa dipakai logat Batak, ya beda lah gitu kan. Teksnya sama gitu. Jadi itu poinnya harus ngerti. Jadi belajar dulu beda antara kiroat cara baca dengan bacaan. Itu beda sekali gitu. Yang disusun adalah dipilih itu adalah kiroat, cara baca, bukan bacaannya, guys. Itu poinnya. Pilih itu memang bacaan Hafiz. Oh gitu. Jadi bacaan Hafiz an Asim itu yang dipilih, dan itu melalui proses editing yang cukup melelahkan, dan itu melalui proses editing. Jadi editnya tuh Anda ngerti nggak? Misalnya kayak ada berapa? Misalnya saya ngomong dalam bahasa Indonesia, logat Indonesia. Ini logat Indonesia ya saya ngomongnya. Ada orang Batak ngomong pakai logat Batak yang saya sampaikan ini. Wartawan Batak misalnya. Lagi wartawan Jawa, wartawan Madura. Nah, dia bikin teks gitu kan. Dia audio itu diterjemahkan dalam bentuk teks sana. Itu kan beda dengan logat itu. Nah, jadi ada orang yang peduli dengan hal itu. Ya, sampaikan semuanya benar. Mau logat Batak, logat Madura, logat Jawa. Kalau dia sampaikan betul seperti yang saya sampaikan, kutip dengan benar ya benar gitu. Apapun logatnya. Cuman ada orang yang peduli, dia pengen lebih jauh lagi. Dia mau melakukan further action atau aksi lebih jauh lagi. Dia nggak cukup bagi dia tuh hanya sekedar benar, tapi juga logatnya pun harus tepat. Jadi bukan hanya benar tapi tepat. Itu yang dilakukan. Itu editing itulah bukan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, tapi menempatkan sesuatu yang sudah benar, ngerti ya? Jadi benar tepat itu beda. Saya bilang ya, saya ngomong gini, ada orang ngomong logat Madura, apa yang saya sampaikan. Itu benar, tapi kurang tepat. Kan tidak sesuai dengan logat saya. Nah, itu poinnya, ada masalah yang ngerti ya. Di beda antara benar dan tepat itu beda. Orang ini dia justru itu bagus lagi. Udah benar ditepatkan lagi. Itu berarti saudara yang baik gitu, bagus kan? Sedangkan benar sudah baik, udah bagus, apalagi tepat. Jadi ada orang saya ngomong logat Indonesia, dia ngomong logat Jawa, ya benar itu. Nggak dia apa-apa juga udah benar. Tapi ada orang yang lebih peduli lagi. Dia mau lebih further lagi, mau lebih sempurna lagi, dia tepatkan itu. Logatnya harus sama Indonesia gitu. Nah, itu loh dia pikirnya. Itu poinnya yang dimengerti oleh Tabaragy gitu kan. Cukup melelahkan sehingga terjadi kesepakatan dicetak dengan versi tertentu. Jangan kita membayangkan bahwa Quran itu dihafal dalam satu versi.
Quran itu dihafal dalam 10 versi. Ya, maksudnya versinya adalah logat. Ada logat logat apa ya? Syria, logat Mesir, logat apa? Itu logat, guys, ngomongnya, ngerti ya? Jadi versinya itu bukan versi bacaan, bukan versi teks, tapi logat. Ya. Jadi Rasul ngomong, tentu yang dengar tuh bukan hanya orang Arab saja. Bahkan setelah itu kan yang dengar bisa orang Batak, orang Jawa, itu kan beda cara mengucapkannya tuh gitu. Ada orang bisa huruf bilang R, ada bilang tidak bisa gitu kan. Jadi logat saja, guys. Masalah di logat itu bukan suatu masalah besar, bukan suatu masalah bahkan gitu kan. Jadi versi itu maksudnya bukan versi, kalau kita nggak sama dengan versi misalnya Selaber, versi Kim James, itu memang beda, memang isinya beda, teksnya beda, bukan logat lagi mainnya, itu udah isinya beda. Makanya kalau ada buka ya versi Kim James itu kan versi LGBT, yang versi pelangi itu isinya beda, memang teksnya beda, bukan logatnya lagi yang beda, teksnya beda, guys. Itu masalah di situ. Kalau Quran itu versinya bukan masalah teksnya, macam beda, tapi adalah logatnya saja, guys. Bagaimana logat Timur Tengah itu ada berbagai macam gitu. Itu poinnya di situ. Ya, jadi ketika warisan turun-temurun berupa teks dan apa itu sampai kepada orang Batak, tentu beda mereka cara ngomongnya, karena mereka pakai logat Batak misalnya. Gitu loh, guys. Versi, bahkan ada yang maksudnya 10 bacaan. 10 bacaan bisa hafal ya. Kalau dikata Bacaan ya, cara baca maksudnya. Bukan maksudnya ini bukan bacaan dalam artian teksnya, cara baca gitu. Itu harus dipahami, guys. itu versi oke. Kalau dikatakan Quran ada 10 versi oke. Kalau dikatakan itu versi oke. Ya, versi apa dulu dimaksud? Versi bacaan, coba kayak Al-Quran versi Batak, Al-Quran versi Jawa. Oke. Karena itu hanya logat gitu. Logat. Teksnya yang penting dia asli gitu, ngerti ya? Itu yang penting, teksnya tuh adalah sama. Itu hanya logat, guys, nggak masalah gitu. Yang masalah itulah isinya berbeda. Tuhan jadi Tuhan, itu kan logat lagi mainnya. Kalau udah ganti kata Tuhan di Tuhan, itu kan logat lagi. Orang Batak logat Tuhan itu tetap Tuhan. Madura juga, tapi nggak pernah berubah di Tuhan. Itu bukan logat lagi mainnya, tapi sudah teks bacaan itu berubah gitu. Itu bahaya sekali itu kan. Kalau dikatakan Quran ada 10 versi oke. Nah, jadi jelas ya, Menachem Ali tidak bisa Jadi versi itu harus mengerti apa itu versi. Contoh ya, nih. Misalnya cetakan ini. Cetakan mizan beda dengan cetakan misalnya kalam. Akhir kalam misalnya. Ada penerbit namanya akhir kalam, ada penerbit misalnya namanya mizan. Itu beda versi. Versi mizan, versi kalam, tapi isinya sama. Ngerti nggak? Versi itu misalnya gini loh. Hiasan-hiasannya gitu kan. Kalau ini kan logatnya. Jadi isinya sama. Jadi misalnya buku versi bentar guys ya. Maaf saya apabila guys. Jadi misalnya versi mizan dia memakai kertas warna putih bersih. Versi misalnya kalam misalnya memakai kertas yang agak eksklusif. Nah, lalu mungkin fontnya beda. Jadi itu hanya versi yang tidak bacaan atau teksnya, guys. Yang masalah itu adalah beda versi dalam bacaan. Bacaan atau teks. Kayak Alkitab versi King James itu beda dengan Alkitab. Memang teksnya beda gitu. Ya, kayak Alkitab versi dulu tuh nggak ada ayat yang sisipan, tiba-tiba ayat sisipan. Itu versi teksnya beda. Bukan bacaan lagi larinya. Makanya harus bisa membedakan ya, versi yang maksudnya versi apa dulu gitu. Ya kan? Contoh lagi misalnya kayak apa ya? Kayak makanan ya. Versi saya masak dengan versi yang lain itu beda, tapi tetap asli. Misalnya kita masak masakan asli Padang yaitu rendang. Saya masak beda dengan cara masaknya siapa. Mungkin misalnya gini, dia kasih dulu misalnya dia kasih dulu kelapa santannya, saya belakangan. Tapi hasilnya sama, asli masakan Padang yaitu rendang. Ngerti nggak? Masakan itu asli Padang, rendang. Cara masaknya beda. Itu nggak masalah ya. Jadi sama kayak logat. Logatnya beda tapi teksnya sama. Hasilnya sama gitu loh. Yang penting hasilnya. Itu harus dipahami ya. Ada yang masak duluan masukkan gula, kayak saya bikin teh. Ada yang duluan dia tuh ambil air panas, celupkan teh, masukkan gula, aduk. Ada yang orang gula dulu, kasih air panas,
sirup teh. Ada orang kasih gula dulu, kasih teh baru panas baru aduk. Macam-macam. Tapi hasilnya sama-sama teh, yang sama manisnya dan sama isinya. Itu yang penting, guys. Kalau mereka beda, memang beda intinya. Ada yang bikin gulanya 2 sendok, ada yang 1 sendok, ada yang tehnya diganti jadi kopi. Itu udah beda gitu loh. Ini harus dipahami ya, versi yang bagaimana dulu. Itu harus dipahami, guys. Bahwa memang terjadi editing Al-Quran di Kairo pada tahun 1924. Hanya saja dia tidak tahu apa aja yang diedit di Kairo pada tahun 1924 itu. Dia tahu, yaitu adalah logatnya, ya. Logat atau cara bacanya, guys. Artinya, informasi yang saya berikan bukan informasi bohong. Editing Al-Quran pada tahun 1924 Ya, bohong bukan bohong dalam arti sebenarnya, tapi bohong dalam arti manipulasi. Editing yang dimaksud tuh dimanipulasinya menjadi editing yang berupa bacaan. Padahal itu hanya teks, bahwa itu adalah hanya cara baca gitu. Itu namanya bohongnya di situ. Jadi memang bukan ini lagi loh, dia menyampaikan betul ada editing, tapi dia ngerti apa itu editing versi yang disampaikan oleh Bang Ali. Dia memasukkan editing dan versi itu menjadi editing versi yang salah dalam yang disampaikan dia. Itu masalah situ, guys. Kita harus mengerti apa yang dimaksud versi dan editing yang dimaksud oleh Bang Ali. Jadi sama aja bohongnya, guys. Karena dia ngomongnya memang itu, tapi lain apanya, tafsirannya. Itu masalahnya. Kayak saya ngomong, kurma itu manis. Nah, dia memang bilang kurma itu manis, tapi dia bilang tampaknya kurma manisnya seperti gula. Itu salah gitu. Kurma manis seperti kurma. Jadi kalau bilang nih, apa manisnya kurma seperti apa? Saya kasih langsung kurmanya nih. Coba kamu makan. Oh, gini kurmanya. Berarti manisnya seperti kurma. Ada yang bilang bahwa, apalagi bilang enggak, kurma itu manis seperti gula. Itu masalah di situ. Karena faktanya kurma itu manis memang manis kayak gula, tapi bukan manisnya kayak gula. Ngerti nggak maksudnya? Itu yang saya maksud adalah kebohongan tanpa ragi. Dia menyampaikan memang betul, dia mengutip persis seperti yang dikatakan Mas Ali, tapi tafsirnya dia belokkan. Itu masalah, guys, yang terjadi gitu kan. saya beritahukan sudah dikonfirmasi oleh Profesor Munin Siri dan sekarang Jadi gini, yang misal contoh yang gula tadi atau kurma, saya bilang bahwa manisnya kurma tuh manis gitu. Dia bilang kurma manis, tapi tambah dia kurma manis seperti gula. Itu masalah di situ, seperti gulanya itu loh. Karena kata saya bilang kurma manisnya nggak masalah. Jadi dia harus sampaikan persis versi apa yang disampaikan oleh. Kalau saya bilang kurma manis seperti kurma, ya sudah, dia belokkan menjadi kurma manis seperti gula. Padahal kalau coba kurma tuh nggak manisnya nggak seperti gula, ya beda gitu. Jadi sama manis tapi beda, nanti ya. Itu yang harus dipahami, guys. Profesor Munin Siri dan sekarang dikonfirmasi oleh Profesor Menakem Ali. Namun bedanya Munin Siri dengan Menakem Ali adalah Munin Siri tidak berusaha menutupi informasi itu dengan kebohongan yang lain. Sedangkan Menakem Ali berusaha menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Justru Nazim Ali itu sampaikan apa adanya, tanpa lagi yang belokkan itu. Versinya sudah benar itu, yaitu cara baca, bukan bacaan, logat. Ya, orang Batak, orang Jawa, orang manapun itu akan beda logatnya kita baca suatu teks. Dia akan pakai logatnya gitu, ya kan? Jadi ini adalah harus mengerti beda antara cara baca dengan logat, dan logat itu beda dengan teks atau bacaan. Itu dua hal yang berbeda, guys. Untuk mengerti tentang hal ini, kita perlu memahami berbagai lapisan kebohongan Abdul Amburadul tentang Al-Quran. Lapisan pertama tentunya adalah klaim bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama sampai titik komanya. Tidak ada varian atau versi Al-Quran. Kenyataannya ini adalah dusta. Kalau dikatakan itu versi, oke. Kalau dikatakan Quran ada 10 versi, oke. Ada banyak versi Al-Quran. Dan yang kita bicarakan bukan versi terjemahan. Jadi versi itu yang saya bilang lagi ya, misalnya cara baca. Jadi teks suatu teks itu kalau orang Madura bacanya beda, orang Jawa cara bacanya beda gitu. Bahkan dia menuliskan itu dalam bahasa Jawa. Misal gini,
Misal kita bilang kayak orang apa ya, orang Minang. Misal kita bilang bahwa kayak orang Jawa, orang Madura misalnya ya. Orang Melayu lah. Kamu ini nak kemana gitu kan? Bahasa Indonesia kalau versi logat Indonesia kan kamu ini mau kemana? Tapi orang Malaysia bilangnya kamu ini nak kemana gitu kan? Atau kamu ini mau kemana gitu kan? Kamu ini mau kemana? Itu beda. Kamu ini mau kemana dengan kamu ini mau kemana? Nanya double gitu kan ya? Jadi kalau dituliskan kamu ini mau kemana itu huruf Indonesia satu semua. K A1 mu U-nya 1 sampai ke mau kemana A-nya ujung itu 1 yang mana itu. Tapi kalau kamu mau kemana itu logat Melayu, A-nya didoublekan bahkan 3 mungkin. Jadi sama maksudnya sama, yaitu kamu mau kemana. Tapi kalau Indonesianya mana itu 1 huruf A-nya, kalau Malaysia 3 atau 2 atau 3. Kamu mau kemana gitu kan, A-nya 2 atau 3. Itu guys, itu bukan beda versi namanya. Ya, bukan masukkan beda versi dalam hal yang tidak struktural. Sama-sama kamu mau kemana, cuman logatnya beda. Hurufnya tambah 2. Nah, orang ini di nomor 1 ingin mencari sebenarnya ini logat mana sih? Melayu Indonesia gitu. Itu. Jadi sudah benar mau ditepatkan, itu bagus namanya. Sudah benar ditepatkan. Karena banyak sekali kan diwariskan Al-Quran itu kemana-mana. Ada yang ke Indonesia, ke Malaysia, ke negara mana-mana. Itu kan logatnya beda-beda. Di Indonesia saja itu banyak logat. Maka mau cari itu sebenarnya logatnya itu apa yang aslinya itu apa. Jadi sampai segitunya. Bukannya masalah benar salah lagi diutamakan. Udah sampai kepada yang lebih jauh lagi yaitu ketepatan. Itu luar biasa guys. Jadi pengen akurasi setinggi mungkin. Itu bagus sekali namanya. Yang beda tuh lah kayak versi King James yang isinya tuh mengandung LGBT, itu baru masalah. Lalu juga Alkitab yang dimana mula-mula tuh tidak ada tiba-tiba jadi ada ayat sisipan, itu masalah. So tidak ada dijadikan ada, itu masalah. Jadi Al-Quran tuh nggak seperti itu, hanya versi apa namanya logat. Oke, jadi mungkin ini mau berbuka guys, saya harus menyiapkan perbukaan ya. Saya harus masak mie, ya kan. Karena membuka ya sudahlah, ini udah 9 menit juga kan, ini panjang video 30 menit, kita nggak tahu ini akan buat part kedua atau tidak ya, tapi kita sekarang sampai sini dulu ya. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.